Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Hafizan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ulang apa yang sudah saya pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelumnya, saya mempelajari cara mengkonversi satu suhu ke suhu yang lainnya. Jadi di sini kita ketik print konversi suhu dari derajat Celcius. Oke, habis itu inputnya T underscore C sama dengan float. Float itu kalau misalkan kita mau ngubahnya dari angka desimal. Itu float bisa. Ada juga INT. Kalau INT harus bilangan bulat, nggak bisa bilangan desimal. Kayak gitu. Ini float, input, eh masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Ini salah, sorry. Ini juga lupa saya kasih tanda petik. Oke. Sebentar, ini ada yang kurang. Sama dengan. Nah, ini inputnya. Habis itu buat prosesnya, print. eh Sorry. Buat proses, ini kita misalkan pertama pengen ubah ke Fahrenheit. Kita underscore F. Sama dengan rumus Celsius kalau diubah ke Fahrenheit T underscore C. Jadi si TC-nya dikali 9 per 5 plus 32. Plus 32. Habis itu kalau diubah ke TR, reamur, sama dengan eh, TC dikali 4 per 5. Habis itu kalau terakhir kita ubah ke Kelvin, sama dengan si TC-nya dikali, sorry, ditambah 273,15. Nah, ini harusnya sama dengan. Ini buat outputnya. Outputnya itu print suhu dalam derajat Fahrenheit. Sama dengan persen, mana persen, titik 2F, 2F, tanda petik. Sorry, di sini juga tanda petik. Persen, persen, T underscore F. Jadi T underscore F-nya ini hasilnya. Habis itu eh kalau ini tuh 2F ini maksudnya itu dua angka di belakang koma nanti hasilnya. Kalau misalkan mau tiga angka di belakang koma nanti bisa diubah si 2F-nya ini jadi 3F. Itu ini kita copy aja. Copy. Ini kita ubah ke Reamur. Reamur. Di situ ini juga jangan lupa diubah jadi PR. Habis itu kita ubah juga jadi yang terakhir Kelvin. Kelvin menjadi TK. Kalau nggak ada yang salah harusnya benar 20 misalkan. Nah, jadi 20 derajat Celcius itu sama dengan 68 Fahrenheit.
16 reamur dan 293,15 Kelvin. Habis itu yang tadi saya maksud dua angka di belakang koma ini 2F. Nih, dua angka di sini, dua angka di belakang koma. Coba misalkan kita ubah jadi tiga angka di belakang koma. Enter. 20. Tuh, angka yang ini jadi tiga angka di belakang koma. Kita pakai dua angka di belakang koma aja. Gitu. Selanjutnya ubah dari, kan ini udah Celsius ke tiga suhu lain. Sekarang saya mau ubah dari Fahrenheit. Kita copy aja. Ini ganti Fahrenheit. Fahrenheit. Namanya juga Fahrenheit. Fahrenheit. Ini TF ya berarti. TF. Ini TC. Fahrenheit kalau diubah ke Celsius itu T underscore F min 32 kali 5/9. Habis itu yang ini 4/9 kali T underscore F min 32. Habis itu buat TK-nya 5/9 kurung kali T si TF ya. Sorry, ini harus T si TF eh min 32 maksudnya. Min 32 plus 273,15. Ini juga jangan lupa diubah, ini Celsius. Celsius menjadi C. C. Kalau nggak ada yang salah, harusnya kayak gini. Kita masukin 20 juga. Jadi 20 Fahrenheit sama dengan min 6,67. Dalam reamur itu min 5,33. Dalam Kelvin 266,48. Habis itu sekarang kita ubah ke reamur. Dari reamur maksudnya. Dari kita ubah reamur. 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 Ini berarti TF. Reamur kalau misalkan diubah ke Celsius itu reamur, suhu si reamurnya dikali 5/4. Habis itu kalau diubah ke Fahrenheit, hmm, si reamurnya, wait, ya benar si reamurnya TR dikali 9/5, 9/4 sorry, 9/4 tambah 32. Kalau diubah ke Kelvin jadi T underscore R min 3 enggak kali 5/4 5/4 tambah 273,15. Ini TC udah benar, ini TF Fahrenheit. Kita shift enter, kita coba angka 20. Jadi 20 reamur sama dengan min, wait, ini kita ganti 50 aja. Sebentar, rumus saya ada yang salah.
Celsius. Oh, ininya belum saya ganti. R. Nah, misal kita coba 50. Nah, ini hasilnya. Jadi 50 derajat reamur sama dengan 62,50 Celcius, 144,50 reamur, dan 335,65 Kelvin. Yang terakhir, kita ubah dari Kelvin. Kelvin. Kalau Kelvin diubah ke ini reamur berarti. Oh ya, ini juga jangan lupa diganti, soalnya kalau nggak diganti nanti kayak sebelumnya salah hitungannya. TK. T underscore K min 273,15. Ini kalau diubah ke Celcius. Di situ kalau diubah ke Fahrenheit itu T underscore K, T underscore K kurang 273,15 kali 9/5 plus 32. Habis itu kalau diubah ke reamur, 4/5 kali T underscore K min 273,15. Berarti harus lagi ini. Yang bawahnya jangan lupa kita ubah. Wait, ini diubah jadi R. Ini Fahrenheit. Reamur. Oh ya, ini yang atas tadi saya lupa ganti yang bagian sininya. Jadi ini reamur, ininya juga reamur. Tapi hasilnya udah Fahrenheit, cuman harusnya ini Fahrenheit. Nah gitu. Ini kita coba shift enter. Misalkan saya masukin 10. Nah, ini keluar hasilnya min 263,15, min 441,67, sama min 210,52. Selanjutnya eh saya bakal ngerjain sama konversi suhu juga, cuman saya ngerjain di MATLAB. Nah, kalau di MATLAB sebenarnya beda dikit rumusnya. Ini kayak yang tadinya print, ini jadi display versi suhu, suhu dari derajat Celcius. Habis itu buat inputnya T underscore C sama dengan input input wait, tanda petik, masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Itu buat inputnya. Di situ buat proses, karena rumusnya sama, jadi kita bisa copy aja dari sini. Ctrl V. Buat proses, buat outputnya, kita pakai fprint. Print f sama dengan, sorry, tanda kurung buka. Ini suhu
derajat Celcius. Oh ya, ini hasil pengasih sembang. Suhu dalam derajat Celcius sama dengan, wait, sama dengan, di sini rumusnya persen titik 2F ini habis itu N habis itu koma, nah hasilnya T underscore F, nah gitu. Buat ke bawahnya kita samain aja, tapi ini kita ubah TF menjadi TR, ini TF jadi TK. Nah, ini jadi Reamur, Reamur, yang ini jadi Kelvin. Kita run. Oh ya, sebelum run biasanya ada ini aneh dulu, harus di save dulu baru bisa di run. Nah, ini berarti benar. Misalkan kita masukin 30. Bentar. Nah, jadi 30, sorry, di sini harusnya Fahrenheit. Fahrenheit run. Misalkan 30. Nah, 30 derajat Celcius itu sama dengan 86, apa, 86 Fahrenheit. Habis itu 24 derajat Reaumur, 303,15 eh Kelvin. Hmm, menit. Habis itu kita lanjut ke yang kita copy aja dari Fahrenheit. Ini ke Fahrenheit. Di situ ini TF. Di situ buat prosesnya kita copy aja karena rumusnya sama. Ini kita ganti jadi TC. Nah, yang bawahnya sama, udah TR sama TK. Kita coba run. Ini dari yang Celsius, Celsius tadi. Nah, ini Fahrenheit. Misalkan kita masukin Fahrenheit-nya 10. Nah, min 12,22, min 9,78, 260,93. Habis itu kita lanjut ke uh, C, ini kita dari Reamo. Prosesnya, rumusnya sama. Di situ ini juga jangan lupa diubah. Kita coba run, benar atau enggak. Ini tadi yang Celsius, ini tadi Fahrenheit. Habis itu sekarang yang Reamo, kita coba 15. Min 1,11. Wait, wait. Ah, oh ini. Ini lupa saya ganti harus R.
Oke, kita run ulang. Yang Celsius, yang Fahrenheit. Nah, ini yang reamur kita masukin 15. Hasilnya 18,75, 65,75 sama 291,90. Di situ yang terakhir kita masukin dari Kelvin. Kelvin. Ada juga Kelvin. Ini jangan lupa diubah TK. Di situ ini jadi TR. Ini TR. TC, TF. Di situ buat rumusnya kita ambil dari sini aja prosesnya. Nah, kita coba run. Nah, coba run yang Celsius tadi. Fahrenheit, reamur. Nah, ini yang Kelvin. Nah, kita coba masukin 40. Ini hasilnya min 233,15, min 38, 7,67 dan seterusnya. Habis itu selanjutnya itu tugas yang free fall object. Jadi tugas yang free fall object nih mirip sama kayak yang di Jupiter. Cuman kayak ada beberapa perbedaan aja sih. Kayak perbedaannya pun kayak nggak banyak. Di sini kita coba buat aja langsung. Jadi yang pertama kita tulis Vino satunya sama dengan misalkan 20. 2 sama dengan 15. Vino 3 sama dengan 10. Di situ buat time-nya, misalkan buat G-nya. Karena free fall object itu gravitasinya ke bawah, jadi kita tandain minus 9,81. Habis itu T-nya sama dengan mulai dari 0, habis itu kelipatannya 0,1 sampai 10. Jadi 0 sampai 10 kelipatannya 0,1. Habis itu di sini Y1-nya sama dengan rumus rumus si apa namanya? Rumus si free fall object ya. Ini dikali T tambah 0,5 kali G kali T kuadrat. Cara penulisan kuadrat di MATLAB tuh jadi kayak titik habis itu tanda yang kayak tanda topi gitu baru kuadrat. Ini kita copy aja. Ini Y2. Berarti ini V02. Di situ yang Y3. Berarti V03. Di situ cara kita nunjukin datanya kita plot dalam kurung T min Y1 koma warnanya misalkan warna biru putus-putus. Habis itu kita copy aja ganti Y2 warna misalkan merah red. Di situ ini magenta. Ganti juga Y3. Di situ kalau kita mau tambahin grid on. Di sini kita tambahin out on juga. Ini kita coba run dulu deh. Berhasil atau enggak. Save. Wait. Dulu
Oh, ini salah nih. Ini harus T. T. Ini T. Nah, coba kita run sekarang. Berhasil nggak nih? Nah, ini kan kayak masih minus nih. Ini kan minus berarti nembus tanah lah ya jatuhnya. Cara biar nggak nembus tanah tuh kita iniin dulu. Kita limitin dulu. Y lim. Y lim itu eh dari pokoknya di atasnya tuh 25. Coba kita run. Nah, jadinya kayak gini. Tapi tunggu. eh ini ada yang salah nih. Hmm, hmm, hmm. Sebentar. Coba sekarang kita run. Wait, nggak keluar. Berarti close dulu deh. Kalau kita coba run lagi. Nah, ini udah benar. Harusnya tuh kayak gini. Sekarang kita mau tambahin si legend-legendnya. Legend V01 sama dengan 20 M M per S. Di situ si 02 sama dengan ini tanda petik 02 sama dengan 15 M per S. Di situ di 03 sama dengan 10 meter per second. Di situ kita mau tambahin judul sama label di X sama label di Y. X label. X labelnya time. Time dan kurung S. Nah, di situ Y label. Y label sama dengan vertical position. Habis itu judulnya title free for oh, oke. Grid kita onin. Grid on. Sekarang kita coba run. Berarti ini coba kita close dulu ya. Close. Kita run. Nah, ini udah keluar legendnya, label X-nya udah keluar, label Y-nya udah keluar, datanya udah keluar, judulnya juga udah keluar. Jadi eh, sekian video yang saya buat. Jadi
Di pertemuan sebelumnya tuh saya mempelajari tentang cara mengubah suhu di Jupiter. Habis itu saya juga belajar cara eh, sebelumnya itu cuman tugas tugas buat di rumahnya tuh saya bikin ini yang pertama, yang tadi di Jupiter. Habis itu bikin juga di MATLAB. Nah, habis itu yang pertemuan pertamanya tuh yang matrix operation itu eh kan bikin data juga, free fall object juga, tapi sekarang disuruh buat di MATLAB juga. Jadi segitu saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.